Halo, berjumpa lagi di channel Karasu Edukasi. Saya akan membuat 5 soal ya. Nah, 3 orang yang beruntung dengan jawaban yang tepat akan mendapatkan hadiah pulsa. Nah, kalian masih ingat kan video saya sebelumnya? Yakni tentang penulisan di. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join komentar dan jawab pertanyaan dari kuisnya. Spesial buat kalian yang sudah jawab dengan tepat dan benar ya. Sudah ada list di sini saya siapkan untuk kita undi bersama. Tapi sebelumnya kita akan bahas soalnya terlebih dahulu, baru kita undi ya. Untuk soal yang pertama, jawabannya adalah benar ya teman-teman. Dikejar, digabung dengan di. Soal yang kedua, di dokumen. Yang benar adalah A. Jawabannya dipisah. Soal selanjutnya ada kata di rumah sakit. Nah, penulisannya ini salah ya teman-teman. Di rumah sakit menyatakan tempat, jadi seharusnya dipisah. Soal keempat, dibayar. Menyatakan kata kerja, jadi jawabannya benar. Soal terakhir, diundang. Diundang karena kata kerja seharusnya digabung, jadi jawabannya salah. Berikut ini kunci jawabannya ya teman-teman. Nah, saatnya kita undi bareng-bareng ya teman-teman. Penasaran kan pastinya siapa yang bakal jadi pemenang? Yuk kita mulai aja ya. Yuk terus berhenti di. Selamat buat Windian Art, sudah menjadi pemenang pertama di kuis kali ini. Kita putar untuk pemenang kedua ya. Selamat buat Nelly Santoso, udah menjadi pemenang kedua karena sudah menjawab kuisnya dengan benar. Kita putar untuk pemenang terakhir. Yuk siapa? Oh, selamat buat Sorry Amangingsu. Terima kasih buat para pemenang. Kalian bisa DM Instagram kami untuk konfirmasi hadiahnya. Oke teman-teman, pengundian kuis sudah selesai ya. Kita kembali ke materi. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai penulisan bentuk terikat. Penulisan bentuk terikat adalah penulisan satuan bahasa yang harus dirangkai dengan kata yang mengikutinya. Jadi bentuk terikat ini tidak bisa berdiri sendiri ya. Bentuk terikat ini bisa disebut juga dengan morfem terikat. Morfem adalah satuan gramatikal atau kaidah bahasa terkecil yang memiliki makna. Morfem dibagi menjadi 2, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Dalam hal ini, saya akan memberikan contoh untuk memudahkan teman-teman memahaminya. Saya akan membahas kata terbaik pada kalimat beliau adalah ayah terbaik. Terbaik, kata yang bermakna yang paling baik. Sedangkan kata baik, morfem bebas yang bermakna baik. Ter adalah bentuk morfem terikat yang maknanya disesuaikan dengan unsur yang mengikutinya. Contoh yang lain, terbawa artinya tidak sengaja dibawa. Terbaik artinya paling baik. Tertuduh yang dituduh, terdesak dalam keadaan didesak. Nah, ter ini memiliki makna yang berbeda-beda ya. Berikut ini contoh penulisan bentuk terikat ya teman-teman. Untuk penulisan yang saya tandai dengan warna merah itu adalah bentuk terikat. Jadi dia harus disambungkan dengan kata yang mengikutinya. Seperti dwiwarna, ada antar kota, kemudian subjudul, begitu. Penulisan yang saya tandai dengan warna merah itu lazimnya ditulis bersambung dengan kata yang mengikutinya. Namun, ada beberapa catatan yang harus diperhatikan dalam penulisan bentuk terikat.
Yang pertama, bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf hafal kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital dirangkaikan dengan tanda hubung. Jadi, tidak langsung dihubungkan ya, karena berbeda penulisan antara huruf kecil dan kapital, maka kita perlu menambahi dengan tanda hubung. Contohnya, non-Indonesia. Non adalah bentuk terikat, sedangkan Indonesia, nama negara, seharusnya ditulis huruf kapital, maka ada tanda hubung untuk menghubungkan antara bentuk terikat non dengan kata Indonesia. Penulisan non-Indonesia tanpa dihubungkan dengan tanda hubung adalah contoh penulisan yang salah. Untuk catatan selanjutnya, bentuk maha yang diikuti kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital. Contohnya, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Kata pengasih adalah bentuk dari morfem pen dan morfem kasih, sehingga menjadi kata pengasih. Karena ini adalah kata turunan, maka penulisannya dipisah. Berbeda jika bentuk maha yang diikuti kata dasar yang mengacu kepada nama atau sifat Tuhan, kecuali kata esa ditulis serangkai. Contohnya, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kasih. Penulisannya harus digabung karena kasih, kuasa itu adalah bentuk morfem bebas. Pengecualian untuk kata esa ya. Contohnya kita beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi penulisannya dipisah. Catatan selanjutnya, yakni bentuk-bentuk terikat dari bahasa asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti morfem pro, kontra, dan anti dapat digunakan sebagai bentuk dasar. Contohnya, sikap masyarakat yang pro lebih banyak daripada yang kontra. Mereka memperlihatkan sikap anti terhadap kejahatan. Bentuk pro, kontra, dan anti memiliki makna tersendiri sehingga dia bisa berdiri sendiri tanpa dihubungkan dengan kata yang mengikutinya. Seperti itu ya. Catatan terakhir yang harus diperhatikan dalam penulisan bentuk terikat, yakni kata tak sebagai unsur gabungan ditulis serangkai dengan bentuk dasar yang mengikutinya, tapi ditulis terpisah jika diikuti oleh bentuk berimbuhan. Nah, kata tak seperti ini sama halnya dengan penggunaan kata maha ya. Contohnya, tak tembus, tak kuat, ditulis serangkai. Berbeda jika penggunaan tak diikuti dengan kata yang berimbuhan atau kata turunan. Tak bersuara, ditulis terpisah ya teman-teman. Nah, itu tadi materi yang berkaitan dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia atau PUEDI. Kalian bisa aplikasikan ini untuk chatting dan menulis sehari-hari ya teman-teman. Semoga bermanfaat buat kalian. Semangat belajar! Dukung terus channel Karaswa Edukasi dengan subscribe dan add sosial medianya di Facebook Karaswa Edukasi dan juga di Instagram kami Karaswa Edukasi. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.